Hai semuanya, masih ketemu lagi dengan saya H2. Jadi saya didatangi oleh Vario Karbu, Vario lama 110, seingat saya. Motor ini gejalanya bisa mati 100 kali per hari dengan jarak-jarak tertentu ya. Tidak pasti 100 meter mati, tidak pasti 200 meter mati, tapi yang pasti ratusan kali mati tiap harinya. Ayo kita eksekusi. Bagaimana cara mengatasinya dan apa penyakitnya? Simak terus video ini. Siapa tahu ini sama dengan apa yang kalian alami di sepeda motor kalian. Oke, kita buka dulu covernya. Jadi ini sudah saya buka cover depannya. Jadi yang pertama saya curigai itu masalah pengapian. Cuma yang paling saya curigai itu adalah pulser ya, pulser. Nah, kita coba. Ini kabelnya warna ini. Kalian bisa lihat. Saya dekatkan agar kalian bisa paham. Ini warna kabel pulser tunggal ya, hanya satu buah untuk Vario lama. Jadi galer. Jadi ini saya periksa menggunakan multitester ya. Mau yang manual, mau yang digital itu sama. Yang penting kalian bisa menggunakannya. Dan cara yang paling mudah untuk sensor pulser itu membedakan menggunakannya. Jika kalian tidak tahu seberapa tegangannya, standarnya, kalian coba dalam kondisi mati ya. Kondisi motornya mati. Seperti ini. Dan kita tes seperti ini. Nah, dan jika angkanya itu terus berubah, tidak tentu arah, itu menandakan pulsernya bermasalah. Seperti ini contohnya. Kalian bisa lihat. Kita tempelkan lagi ini kabelnya. Yang satunya ke masa ya, kabel multitesternya. Satunya ke masa. Jadi kita tempelkan ini yang plus, jangan terbalik. Terus nah seperti ini, standarnya 12. Kita tempel lagi. Jika dia loncat-loncat terus melompat, kita tempel lagi, berarti ada masalah dengan pulsernya. Kalau hanya 12,2, 12,3 itu tidak bermasalah ya. Cuma kalau sampai pindah angka ke 13, ke 16, kadang ke 10, ke 9 atau sebagainya, itu berarti menandakan pulsernya bermasalah. Nah, jika seperti ini, kita terus mencoba puluhan kali, jangan hanya sekali, puluhan kali, karena pulser ini tidak mati, hanya bermasalah. Kita tidak tahu masalahnya di mana, bukan pulser yang mati total. Kita nyalakan mesinnya. Setelah itu, kita coba tes lagi dalam kondisi mesin yang panas. Itu cara saya. Kalau hanya menggunakan bolham LED dan sebagainya, itu dia hanya, menurut saya tidak mematahkan argumentasi teman-teman. Menurut saya itu hanya mengecek dia hidup atau mati sebuah pulser tersebut. Cuma kalau yang setengah mati seperti ini, dibilang mati nggak mati, dibilang hidup tapi mati-mati, itu harus menggunakan multitester.
karena keterangan sebuah bolham lampu LED itu kita sulit untuk membedakannya, terang, redup, itu sulit. Jadi kita hidupkan dulu motornya, kita tes dalam kondisi mesin panas ya, jangan kondisi mesin hidup kita tes, dia akan loncat-loncat nantinya angkanya. Di yang multitransfer digital dan manual itu sama, pasti loncat-loncat dia. Kalau kondisi mesin menyala kita tes pakai multitester. Motor ini mudah menyalanya, meskipun mati di tengah jalan, nggak perlu menunggu bermenit-menit, langsung menyala. Kemarin yang tidak sempat saya videokan motor Karisma ya, ada sebuah motor Karisma tidak sempat saya videokan, itu dengan penyakit yang sama seperti ini. Cuma kadang biarpun motornya sama persis, penyakitnya bisa berbeda, apalagi motornya sudah berbeda. Tapi setidaknya kita punya referensi, rujukan, mungkin bisa merujuk ke diri kalian untuk mendapatkan ide-ide setelah saya menampilkan video ini dan kalian tonton dengan baik. Kita coba nanti sebentar lagi, tunggu sampai mesinnya benar-benar panas. Saya skip dulu. Saya rasa sudah cukup, kita matikan. Kita coba tes lagi, mudah-mudahan bereaksi. Kenapa saya tidak curiga kepada regulatornya? Karena kita cek dulu, cek lagi. Cek lagi. Tadi 12,2, 12,3. Ini menandakan sepertinya akan ada masalah pada pulser ini. Kenapa saya tidak cek pakai kiprok? Kiproknya, regulatornya, ataupun itu akinya, karena menurut saya motor ini semalam sudah saya coba, itu dia bisa menyala tanpa aki. Jadi kalau kiprok itu atau regulator berarti nggak bermasalah. Begitu pula dengan spoolnya, tentunya masih bekerja dengan baik. Karena waktunya semalam sudah mepet dan saya sudah mulai kelelahan, jadi saya skip untuk semalam, saya lanjutkan di pagi harinya. Kita coba terus, nanti kita nyalakan lagi. Kalian lihat, angkanya sudah mulai berubah. Ini menandakan sepertinya ada masalah dengan, tapi saya tidak langsung memutuskan untuk ganti pulser. Kenapa? Selain saya masih belum yakin, terus untuk menggantinya pun tidak mudah karena harus membuka radiator, dan harganya pun menurut saya relatif agak mahal ya, kisar 50 ribuan. Itu pun kalau berhasil. Kalau tidak berhasil nantinya akan mengecewakan pelanggannya. Kita hidupkan lagi, saya skip dulu agar tidak memakan banyak waktu kalian untuk menyimak video ini. Sebenarnya tadi waktu saya skip, saya panaskan seperti ini, sudah mati berkali-kali. Cuma karena saya sibuk, jadi saya hidupkan lagi
begitu seterusnya. Dan ini saya videokan lagi, saya kasih tahu buat kalian agar kalian yakin bahwa saya membuat channel ini bukan merekayasa konten atau merekayasa video. Saya hanya real. Mungkin saya hanya melakukan skip gitu saja. Itu cara mengedit saya agar tidak makan banyak waktu kalian. Nanti setelah mati saya akan langsung cek bagian pulsernya, ya, kabel ini. Saya akan melakukan skip lagi karena saya tahu ini bakal lama. Jadi waktu mati akan saya percepat untuk mengetes bagian pulser ini. Tadi angkanya 12,5 terakhir. Semoga saja berubah. Karena kalau berubah berarti saya tahu penyakitnya adalah di bagian pulser ini. Ini sudah mati lagi. Kita coba langsung eksekusi, langsung kita putar. Semoga terlihat di sini. Karena tadi angkanya 12 ya. Sekarang jadi berapa itu? 13,4. Tadi 12,5. 13,4. Kita pastikan, benar-benar memastikan jika ini bermasalah, karena pulser yang baik itu tidak akan mengalami perubahan ukuran pada multitesternya, kondisi mesin panas dan dingin. Itu sepengetahuan saya. Jika kalian mengalami pengalaman yang berbeda, silahkan kita bertukar pendapat di kolom komentar. Ini saya bisa pastikan ini ada kerusakan di bagian pulsernya. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, karena pulser itu tidak mudah untuk menggantinya dan tidak murah harganya, saya akan coba ketika mesin ini benar-benar dingin. Nanti kita tes lagi. Kita tunggu benar-benar dingin. Ini sekarang kondisinya masih panas. Ditakutkan kalau kondisi panas itu nanti dia berubah lagi waktu dingin. Jadi ini saya yakinkan kepada kalian jika mesin ini masih panas. Kalian bisa lihat lap airnya. Saya coba semprot agar kalian yakin kalau ini benar-benar panas. Di bagian knalpotnya kalian bisa lihat. Karena pulser itu letaknya di sini dan membukanya tidak mudah. Tapi coba nanti saya dokumentasikan buat kalian. Sudah semakin dingin, kalian bisa lihat. Kita coba ukur. Oke, baik, kita ukur. Mesin sudah 100%. Ini menurut saya sudah dingin, sangat dingin. Sudah hampir 4 jam saya dinginkan. Mungkin harusnya sudah dingin. Kita ukur tadi 12,5, 12,3. Setelah mesinnya sudah cukup panas, itu saya nyalakan sekitar 15 menit. Itu udah mati berkali-kali dalam kondisi langsam ya, stasioner. Terus kondisi mesin panas tadi 13, sekian. Ini tegangan pulsernya. Ini kondisi dingin, teramat sangat dingin. Kita coba, semoga terlihat dengan baik. Kita tes, nyalakan lagi ya, sudah turun lagi menjadi 11,9. Ini jadi saya bisa pastikan kalau ini pulsernya yang meninggal dunia. Langsung saja kita eksekusi, semoga berjalan dengan baik nantinya. Saya akan coba dan update terus videonya buat kalian agar kalian bisa belajar dengan saya. Yuk kita eksekusi. Baik, kita langsung eksekusi.
Nyongkel ini perlahan saja karena sangat mudah pecah ataupun patah. Bagian radiatornya, khususnya bagian ini. Ini air radiatornya air biasa, ini bukan air coolant yang asli. Ini air putih, air bening, air sumur sepertinya. Karena untuk air radiator ini banyak yang apa ya, menurut saya sampai sekarang masih banyak kontroversi ya, antara air yang khusus buat radiator atau air coolant itu dengan air sumur. Kenapa saya bilang banyak kontroversi? Mungkin ada sebagian orang yang berpikir sama saja. Menurut saya tidak sama. Karena air coolant yang biasa kita beli di toko-toko itu tidak mudah mendidih ya, tidak gampang panas. Cuma menurut saya dia tidak mudah dingin, tapi bisa mencegah korosi ataupun karat. Nah, kalau ini sambil saya bongkar-bongkar ya, saya jelaskan sepengetahuan saya. Kalau air bening atau air sumur itu mudah mendidih, cuma dia mudah dingin dan dia mudah menyebabkan korosi atau karat. Tetapi jika kita berbicara tentang berkarat karena korosi, karena air, itu radiator ini kan terbuatnya dari aluminium ya, mungkin bahasa saya. Korosi itu menurut saya agak sulit ya, mungkin korosinya berbeda ya ke aluminium dan besi ya. Cuma itu yang sering jadi kontroversi. Dan satu lagi, kenapa mobil-mobil truk itu, mobil-mobil Fuso memakai air biasa, tidak menggunakan air coolant? Kenapa? Itu yang jadi perdebatan. Dan kalau dipermasalahkan masalah harga mobil-mobil itu mungkin lebih mahal ketimbang harga motor ini. Itu yang kadang jadi patokan orang untuk berspekulasi, berpikir. Tapi ya kembali lagi kepada kalian semua, bagaimana kalian menyikapinya. Kalau saya, selagi dananya mencukupi, ada yang khusus buat motor, khusus buat radiator, ya saya beli yang buat radiator. Tapi kalau dananya tidak mencukupi, saya tidak memiliki sisa, ya saya kasih air sumur. Itu kalau kalian bertanya-tanya pendapat saya. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Ini dia. Nanti usahakan dalam penggantian ini jangan pernah melakukan sambung kabel tanpa solder ya. Jangan pernah kalian lakukan apapun yang terjadi, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Tapi kalau kondisi di rumah, di bengkelan, kalian tidak punya solder, kalian bisa pergi ke tukang elektronik. Tapi nggak mungkin bengkel nggak punya solder. Itu harusnya sangat tidak mungkin harusnya. Nah, ini yang bawaan pabrik atau yang ori, ini selalu ada lambang. Ini menurut saya namanya bunga sakura ya, lambang ini.
Ini di motor-motor, hampir di semua motor, hampir yang pulsernya masih ori itu pasti ada lambang seperti itu. Sekarang kita pindah ke sini, kita uji sekali lagi. Yang akan kita pasang itu dengan yang kita lepas. Ini yang kita lepas tadi. Kalian bisa tempelkan masanya di bagian ini. Sebenarnya terbalik pun tak apa-apa, cuma agar lebih akurat. Di bawah sini bisa. Ini yang bagian plusnya. Kita lihat berapa, 12, sekarang tinggal 11. 0,11 itu tergantung kita mutarnya ya, mutar apa sih namanya, nah, multitesternya ke angka OHM. Yang tahu komentar di bawah ya. Ini kita tempelkan di sini ya, menjadi 11,11 itu kata saya 11 sih, 11,9 itu 96 harusnya. Mana yang tadi yang akan kita pasang? Oh iya, ini yang akan kita pasang. Lihat, kita tempelkan masanya dan kita pasang di sini. Dan apinya berapa yang keluar? Ya, ada di angka 14. Nih, 14-nya seperti ini. Kalian bisa lihat 14. Saya rasa terbaca, pasti terbaca oleh kalian. Oke, langsung kita pasang. Semoga berhasil. Kita lakukan penyoderan. Nanti saya akan coba hidupkan mesin ini selama kurang lebih 1 sampai 2 jam. Apakah dia mati, apakah dia terus menyala. Karena untuk saya mencoba motor ini dengan jarak yang jauh itu suatu kemustahilan bagi saya. Nah, itu suatu hal yang sangat mustahil dan tidak akan bisa saya lakukan untuk mencoba motor lebih dari 1 kilometer. Mustahil saya lakukan, kecuali saya mencari sesuatu dan motor itu saya bawa. Tapi kalau untuk mengususkan di bawah sejauh itu mungkin akan membutuhkan waktu lama dan akan terjadi tanda tanya. Ini motor ini kemana, bawa kabur apa gimana nih si Nengnong gitu. Dan saya tidak bisa meninggalkan terlalu lama bengkel saya. Jadi saya nanti putuskan untuk mencobanya di bengkel saja. Biarpun lama, tapi saya masih bisa mengerjakan yang lain ya. Timbang saya harus mengendarainya berpuluh-puluh kilometer seperti itu. Oh ya, sedikit informasi, saya lupa. Ini sama kan Supra Grand, sama ya. Kalau kalian ingin mencobanya, dan harganya pun saya sudah beritahukan di awal, berkisar 50 ribuan. Kita coba cek lubangnya dan tingginya. Ya, sama. Bedanya kalau yang ini ada
dudukannya. Kalau yang punya Supra Grand tidak ada, tapi bagi saya itu tidak bermasalah. Dan lubangnya pun saya rasa sama. Saya rasa kalau misalnya tidak sama, kita bisa merubahnya. Karena pulser ini, seingat saya, dia itu tidak memikul beban yang terlalu tinggi ya. Jadi kalaupun kita pasang satu baut saja, kenapa saya selalu melarang video saya untuk kalian skip? Karena terkadang saya menjelaskan sesuatu kepada kalian itu tidak khusus, maksudnya kalian bisa dengar tadi perkataan saya saat saya membuka ini, saya bahas tentang radiator. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya itu penting untuk kalian dengarkan. Kenapa? Karena itu sedikit ilmu pengetahuan. Seperti janji saya membagikan sedikit ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Ya, itu yang saya maksud. Terlalu jauh. Kalian mungkin bisa lihat saya tidak bisa mendekatkan kameranya karena nggak ada yang megang ini coy. Jadi kita robek bagian kanan dan kirinya pakai gerinda. Kenapa sih nggak pakai yang aslinya aja? Susah nyarinya. Itu intinya. Bahkan mungkin di bengkel teman-teman pasti ada yang bekas-bekas, karena pulser itu perbandingan ya hampir 100 bahkan mungkin 1000 kali dibandingkan CDI yang mati, timbang sepul yang mati, karena pulser itu sangat jarang tadi karena kerjanya tidak terlalu keras. Jadi dengan menonton video-video seperti ini ada edukasi. Jadi kalian bisa tahu, paham, nggak hanya tentang satu topik, tapi banyak topik yang kalian bisa dapatkan dari video-video saya. Di setiap pembongkaran apapun itu, saya akan coba menjelaskan apa yang saya ketahui tentang apa yang saya sentuh. Apa yang saya sentuh akan saya bagikan, baik itu cara kerjanya, baik itu tipe kerusakannya, mereknya, dan sebagainya macamnya. Itu kenapa saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk tidak menyekip video-video saya. Tujuannya hanya itu, karena sekali lagi, manusia yang baik adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lainnya. Kita lihat, dan ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Gak kelihatan mana? Oh iya, terlihat. Lihat tonjolannya, tonjolan magnet dan tonjolan sensor pulsernya ini pas ya, agak melenceng sedikit tapi oke, masih terbaca. Kalau hanya seperti ini, kita langsung pasang. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa.
seperti halnya koil. Koil itu perbandingannya sama CDI lebih banyak mati CDI ketimbang koil. Saya kurang tahu kenapa penyebabnya, tapi itu faktanya. Kalau ada yang lebih tahu daripada saya, bisa berbagi di kolom komentar apa penyebabnya koil lebih gampang meninggal dunia ketimbang balik CDI lebih gampang meninggal dunia ketimbang koil. Jadi nggak ada istilah koil, CDI, dan sepul mati bersamaan, itu nggak ada, kecuali motor itu mungkin terbakar ya. Nggak ada itu istilah seperti itu. Itu alibi menurut saya. Kalau perkiraan mungkin di antara 3 hal tersebut ada salah satu yang bermasalah, mungkin itu praduga tak bersalah mungkin. Cuma kalau 3-tiganya mati sekaligus itu buat saya ya mungkin ada, mungkin, tapi saya seumur saya nggak mau sebut berapa tahun saya belajar minyak laut, cuma belum menemukan hal seperti itu. Pasti ada salah satu, hanya salah satu biasanya. Kalau misalnya mati pengapian itu nggak mungkin 3-tiganya komponen itu mati dengan secara bersamaan. Menurut saya hal yang sangat agak mustahil, tapi mungkin nggak ada yang mustahil. Tapi ya, sekali lagi saya belum pernah sekalipun menemukan hal seperti itu. Jadi buat kalian yang udah pernah mengalaminya, coba komen di bawah, karena itu menurut saya itu tuh hanya prediksi dan mungkin kalian salah dengar ketika bengkel atau mekanik menjelaskannya. Itu prediksi mati sepul mati ataupun CDI nya ataupun film, mungkin prediksi salah satunya, tapi kalau mati ketiga-tiganya itu nggak mungkin. Nah, kalau 3-tiganya udah terlanjur diganti semuanya terus menyala, berarti itu kesalahan prediksi. Itu jadi salahnya pada awal prediksi. Kenapa kok bisa salah? Karena setiap mekanik itu tujuannya sama, tidak ada tujuannya merusak, tujuannya ingin memperbaiki. Cuma kadang mereka itu mungkin lelah, mungkin terburu-buru, mungkin moodnya masih kurang baik, mungkin lagi dikejar-kejar mertuanya, mungkin. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Lebih gampang masangnya daripada bongkarnya. Bongkarnya sulit, masangnya kok mudah-mudahan semudah itu untuk menemukan hasilnya. Saya sudah isi airnya seperti biasa dengan air putih, air sumur, karena saya tidak memilikinya dan si pemilik pun tidak memesankannya. Jadi saya pasang apa adanya, gampang nanti kalau misalnya pemiliknya saya sudah katakan ingin berganti air radiator, ya kita ganti. Oke. Aduh, susah banget. Sudah semua, kita coba nyalakan. Ini sudah menyala ya. Ini saya skip dulu, saya hidupkan dulu
selama kurang lebih 1-2 jam sampai benar-benar mesinnya panas. Nanti kita akan tunggu apakah dia mati, apakah dia akan tetap menyala, dan kita akan coba ukur pulsernya kembali. Baiklah saudara-saudaraku sekalian yang budiman dan bijaksana, kita lanjutkan yang tadi. Ini Vario yang sudah saya hidupkan dari sejak jam 12. Sekarang udah jam 16.59. Udah hampir 5 jam saya hidupkan. Lumayan, saya udah menghabiskan banyak bensin, banyak pertalite yang saya habiskan untuk menguji motor ini. Diam di tempat dan menyala dengan kondisi seperti ini. Ini sudah sangat panas, kalian bisa lihat. Jadi kesimpulannya, motor ini mati di bagian pulsernya dan sekarang sudah berhasil. Sampai jumpa.